Bumi atribut kerajaan ilahi, sempurna. Ketika cakar naga Wangxian mencengkeram kerajaan dewa, dia berkomentar ringan. Sekarang, peningkatan istana naga membutuhkan kerajaan dewa dengan 9 atribut. Sekarang setelah atribut kegelapan, api, dan logam telah dikumpulkan, menambahkan atribut bumi ini, hanya tersisa 5 lagi. Ledakan. Ketika cakar naga Wangxian mencengkeram kerajaan dewa, seluruh kerajaan dewa bergetar. Adapun mumi di sekitar kerajaan dewa, mereka langsung mati. Bahkan jika mereka tidak mati, tidak ada tanda apapun pada cakar naga. Sekarang, kekuatan Wangxian sebanding dengan dewa dengan 3 gumpalan api ilahi. Jika dia tidak ingin menguji kekuatan batu gerindra 5 elemen hari ini, dia bisa langsung membunuh Yamen. Apa? Tidak. Yamen melihat kerajaan Tuhannya direbut. Tubuhnya bergetar hebat dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Bagaimana ini mungkin? Dia menggunakan cakar yang menakutkan itu untuk merebut kerajaan ilahi para dewa. Ya Tuhan, apakah Raja Naga melawan surga? Mata semua orang melebar ketika mereka melihat adegan ini. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Para dewa yang memperhatikan pemandangan ini juga kaget. Menarik, Wangxian meraih dengan cakar naganya dan seluruh kerajaan dewa mulai berubah. Jeritan kesakitan datang dari dalam kerajaan ilahi. Mumi dan bawahan Yamen di dalam kerajaan dewa mengeluarkan teriakan putus asa. Di tengah cakar naga Wangxian, bayangan kerajaan naga bayangan ilahi muncul dan perlahan menelan seluruh piramida. Hualala, setelah piramida diserap oleh kerajaan naga bayangan ilahi, sejumlah besar darah perlahan mengalir keluar dari 9 kepala 9 naga di kolam transformasi naga di lokasi Istana Naga. Semua sumber daya di kerajaan ilahi disalurkan ke Istana Naga. Saat kerajaan dewa dihancurkan, Dewa Yamen mengungkapkan ekspresi sedih dan terkejut. Kerajaan ilahi adalah bagian yang sangat penting dari dewa. Tanpa dukungan dari kerajaan ilahi, seseorang tidak bisa disebut dewa. Dia adalah sumber kekuatan untuk dewa. Jika kerajaan dewa dihancurkan, kekuatan tempur dewa ini akan berkurang setengahnya atau bahkan lebih. Turun dan lihat putramu. Wangxian mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerangnya. Tidak, Sike, selamatkan aku. Wajah Yamen menunjukkan ekspresi panik. Dia segera berteriak kepada dewa-dewa lain di piramida untuk meminta bantuan. Oh tidak, ribuan kilometer jauhnya, para dewa di piramida yang menyaksikan pertempuran dengan acuh tak acuh memiliki sedikit perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Mereka mengira bahwa Yamen dapat dengan mudah membunuh manusia yang tidak menyalakan api ilahi. Mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran saat melihat senjata suci pihak lain. Namun, hanya dalam sekejap, kerajaan Dewa Yamen hancur bahkan jatuh ke dalam bahaya. Raja Naga, berhenti. Fraksi Dewa Piramida meraung dan datang dari jarak ribuan kilometer, berteleportasi. Apa yang Raja Naga lakukan? Apakah dia membunuh para dewa? Ini para dewa dari faksi Piramida ada di sini. Sebelum siaran langsung, ketika semua orang di puncak Gunung Hua melihat Raja Naga yang sangat kuat dan mendengar suara dewa lain dari Piramida, mereka sedikit membuka mulut. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga mengejutkan mereka semua. Mati, seolah-olah Wangxian tidak mendengar suara itu. Dewa Yamen yang dikunci oleh cakar naga mencakarnya. Kerajaan ilahinya dipaksakan. Wajahnya menjadi pucat setelah terluka parah. Dia dengan cepat mengelak ke samping. Namun, saat ini, kecepatan mereka sudah berkurang lebih dari setengahnya. Dalam menghadapi serangan dari Wangxian yang sebanding dengan 3 gumpalan dewa api ilahi, mereka sama sekali tidak berdaya. Retakan, retakan. Cakar naga menutupi Yamen. Dia melihat aura destruktif yang berasal dari cakar naga raksasa dan wajahnya dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan. Tidak, suara terakhir terdengar dan cakar naga ditutup. Ledakan. Pada saat ini, semburan deras mengalir ke arah Wangxian dari barat. Di atas semburan berdiri seorang pria parubaya yang agung. Dewa lain dari piramida telah tiba. Berhenti. Pria parubaya itu meraung dengan marah saat semburan air mengalir ke arah Wangxian. Ledakan. Wangxian melambaikan cakar naganya dan aliran energi destruktif mengalir ke arahnya. 2 aliran energi menakutkan bertabrakan di udara dan menghilang perlahan. Dia memandang pria parubaya itu dengan dingin dan menyerap mayat Yamen ke dalam istana naga. Ledakan. Saat mayat Yamen diserap, seluruh dunia bergetar. Dunia meratap. Kamu benar-benar membunuh Yamen. Pria parubaya itu memelototi Wangxian dengan niat membunuh dan menggeram dengan suara rendah. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Wangxian melayang di langit dan menatap dewa di piramida tanpa ekspresi. Menabrak. Pada saat ini,
Kain kafan itu menjerit sedih ketika melihat tuannya terbunuh di langit. Tanpa dukungan dari kerajaan Dewa Yamen, kekuatan kain kafan itu telah berkurang banyak. Berdengung, batu kilangan 5 elemen berputar dan rantai abu-abu melilit kain kafan dan perlahan menekannya. Hus, hus, hus. Pada saat ini, sosok agung terbang dari ufuk barat. Dua sosok diselimuti oleh energi kuning tanah. Gelombang aura yang kuat mengunci Wang Xian. 5 dewa piramida telah tiba. His, Raja Naga telah membunuh dewa. Semua dewa dari faksi piramida telah tiba. Ya Tuhan, apakah mereka akan mengepung Raja Naga? Jika 5 dewa piramida lainnya menyerang Raja Naga mungkin akan mati juga. Lihat, Raja Naga sangat tenang. Bahkan saat menghadapi 5 dewa dari faksi piramida, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, ketika Dewa Yamen dibunuh oleh Raja Naga dan ketika semua dewa piramida tiba, semua orang menghirup udara dingin. Mereka melihat Raja Naga yang sangat kuat, dan hati mereka sangat terkejut. Bahkan saat menghadapi 5 dewa, dia tetap berkata, jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Satu orang menghadapi 5 dewa, tidak bergerak sama sekali. Begitu kuat, dia benar-benar membunuh Yamen dengan sangat kuat. Kekuatannya seharusnya sebanding dengan 2 gumpalan dewa api dewa. Ini manusia yang belum menyalakan api dewa, bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah dia memiliki semacam garis keturunan atau fisik yang kuat? Ketika semua dewa yang menyaksikan pemandangan itu melihat pemandangan ini, hati mereka juga terkejut. Di langit di atas puncak Gunung Hua, suasana seketika menjadi berat. Tangisan sedih langit dan bumi terus bergema di daerah sekitarnya sejauh puluhan ribu mil. 5 dewa dari faksi piramida menatap Wang Xian. Wang Xian memandang mereka dengan acuh tak acuh. Di antara 5 dewa, yang terkuat menyulut 3 gumpalan api ilahi. Dia tidak takut sama sekali. Bahkan, dengan kekuatan Istana Naga, dia bahkan bisa menghancurkan 5 dewa piramida. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari utara. Hahaha, jiwa naga, jiwa naga. Tawa gila terdengar, menyebabkan suasana khusyuk menjadi sedikit terpana. Di utara, bayangan jiwa naga melesat langsung ke langit. Di tengah jiwa naga berdiri seorang pemuda yang memancarkan kegelapan dan kejahatan. Jiwa naga. 5 dewa piramida tertarik oleh jiwa naga, dan mata mereka membara. Aku akan membunuhnya di masa depan. Sosok Parubaya gemetar dan menyerbu ke arah jiwa naga. Mata dewa piramida lainnya berkedip saat mereka terbang menuju jiwa naga. Dibandingkan membalas dendam untuk Yamen, yang tidak memiliki hubungan mendalam dengan mereka, jiwa naga lebih penting di hati mereka. Selain itu, kekuatan Raja Naga seharusnya sebanding dengan dewa dengan 2 gumpalan api dewa, dan dia juga memiliki senjata dewa. Tidak akan mudah membunuhnya. Adapun pembalasan Yamen, mereka akan membicarakannya ketika ada kesempatan. Jiwa naga. Di langit di atas puncak Gunung Hua, semua orang terpana saat melihat 5 dewa piramida pergi dan berteleportasi menuju lokasi jiwa naga. Mereka pergi begitu saja. Mereka sebenarnya tidak membalas dendam untuk Dewa Yamen itu. Kekuatan Raja Naga tidak lemah sejak awal, dan dia bahkan memiliki senjata dewa. Mungkin mereka tidak ingin bertarung sampai mati. Jika salah satu dari mereka dibawa pergi, atau jika mereka terluka parah, itu tidak akan terjadi, layak sama sekali. Melihat kelima dewa pergi, semua orang menoleh untuk melihat sosok yang melayang di langit. Raja Naga yang dulu tak terkalahkan sekarang adalah Raja Naga pembunuh dewa. Setelah hari ini, ketenaran Raja Naga akan mengguncang seluruh dunia. Nyatanya, Raja Naga bahkan bisa dibandingkan dengan dewa-dewa top itu. Oh, jiwa naga benar-benar muncul, dan sepertinya telah diperoleh oleh seseorang. Faksi-faksi piramida benar-benar tidak bersatu. Rekan-rekan mereka mati, namun mereka tetap tidak membantu membalas dendam, hehe. Bukankah faksi piramida seperti ini sejak awal? Masing-masing berjuang untuk diri mereka sendiri untuk membentuk suku dewa. Omong-omong, kita semua seperti ini. Di langit di atas istana berharga Ling Qiao, beberapa tokoh sedang berbicara. Salah satu wanita tersenyum tipis dan dingin. Saat suaranya jatuh, sosok lain tidak mengatakan sepatah kata pun. Topik pembicaraan pun segera dihentikan. Orang-orang yang pindah ke tempat ini semuanya ada di sini untuk mendapatkan kesempatan besar. Meskipun mereka semua milik istana harta karun gedung pencakar langit, mereka tidak bersatu seperti yang mereka bayangkan. Terutama beberapa tahun yang lalu, ketika berbagai negara dewa besar lahir, mereka memiliki perselisihan besar tentang harta karun di dalamnya. Jika bukan karena orang-orang di atas mereka menahan mereka, mereka mungkin sudah mulai berkelahi. Semuanya,
Aku akan turun untuk melihatnya. Mungkin aku bisa mendapatkan jiwa naga. Seorang lelaki tua berkata dengan acuh tak acuh dan sosoknya menghilang seketika. Beberapa sosok lainnya mengikuti di belakang dan menghilang seketika. Hehe, pada saat ini, Wang Xian, yang berdiri di langit di atas Gunung Hua Gunung Ilahi, melirik 5 dewa yang telah meninggalkan piramida dengan dingin. Wang Xian tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap kelima dewa tersebut. Jika dia tidak takut seluruh bumi akan berada dalam bahaya besar jika mereka benar-benar mulai berkelahi, Wang Xian mungkin akan memanggil Ao Xingmu, Ao Qitian, dan yang lainnya. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka masih bisa menghancurkan kekuatan para dewa, piramida. Mereka juga bisa mendapatkan sumber daya yang besar untuk Istana Naga dan memelihara beberapa dewa. Namun, Wang Xian memikirkannya dan memutuskan untuk menyerah. Kekuatan Istana Naga saat ini tidak cukup untuk menghancurkan piramida sepenuhnya. Jika mereka bertarung, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan bumi saat ini, setidaknya setengah dari bumi akan hancur. Bagaimanapun, bumi adalah rumahnya. Dia tidak bisa menghancurkan bumi hanya karena sumber dayanya. Bunuh aku di masa depan. Di masa depan, tidak pasti siapa yang akan dihancurkan. Mata Wang Xian berbinar saat dia mengamati sekelilingnya dengan acuh tak acuh. Dengan gerakan, dia menghilang. Sosoknya muncul di atas kota yang jaraknya 100 km. Dia mengeluarkan ranting yang menyerang dewa dan diam-diam merasakan sosok dan aura kedua gadis kecil itu. Dia tidak akan puas jika dia tidak mencari di seluruh area. Jika tidak ada sosok kedua gadis kecil itu dalam radius 1000 km, hanya ada satu kemungkinan. Kenangan kedua gadis kecil itu benar-benar terbangun. Mungkin saja mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Wang Xian menghibur dirinya sendiri seperti ini. Fiuh, mereka sudah pergi. Mereka semua sudah pergi. Raja Naga itu benar-benar menakutkan dan kuat. Saya menemukan beberapa informasi tentang Raja Naga di internet. Saya bertanya kepada ayah saya dan yang lainnya, dan dia mengatakan bahwa semua ini benar. Cek, Raja Naga pernah menekan seluruh era. Dia memang lebih kuat. Aku baru saja mendengar dari kakekku bahwa Raja Naga benar-benar menantang surga. Dia terlalu hebat. Oh benar, apakah kamu ingat ketika para dewa turun, Raja Laut pernah mengatakan sesuatu tentang Raja Naga. Dia hanya seekor semut. Namun, dia menghancurkan istana naga Raja Naga. Sekarang, Dewa Laut terbunuh setengah tahun yang lalu. Mengerikan memikirkannya. Bahkan 5 dewa piramida sedikit takut pada Raja Naga. Ini terlalu menentang surga. Apakah menurutmu Dewa Laut dibunuh oleh Raja Naga? Ada 80% kemungkinan bahwa Dewa Laut juga merupakan dewa yang menyalakan segumpal api dewa. Dia sama sekali bukan tandingan Raja Naga. Ketika 5 dewa dari istana berharga Ling Qiao pergi dan ketika Wang Xian pergi, seluruh dunia gempar. Pertarungan antar dewa ini terekam dengan lengkap. Itu bahkan meletus di bawah perhatian lebih dari 1 miliar orang. Kekuatan dan tak terkalahkan Raja Naga mengejutkan banyak orang. Terutama para murid dari 4 kekuatan utama. Mereka tahu betapa kuatnya para dewa, dan bahkan betapa sulitnya menerobos untuk menjadi dewa. Namun, penduduk asli bumi benar-benar menerobos menjadi dewa. Sulit dibayangkan. Dan orang-orang muda yang mengetahui tentang perbuatan Raja Naga dari tetua mereka semuanya tercengang. Raja Naga telah mengejutkan seluruh dunia. Aku tidak menyangka Tuan begitu kuat. Mata Xiaoran dipenuhi keterkejutan saat dia melihat tuannya menghilang. Mungkin, dia bahkan lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jiling Fei memikirkan Ao Xingmu, Ao Qitian, dan Ao Jian di villa di River City, dan matanya berbinar. Dia tidak mengerti bagaimana penduduk asli bumi bisa memiliki kekuatan dan bawahan yang begitu mengerikan. Haha, jiwa naga milikku. Kalian sekelompok sampah sedang bermimpi jika ingin mengambilnya dariku. Sementara seluruh dunia dikejutkan oleh kemunculan Raja Naga dan pembunuhan para dewa, ke-9 naga itu adalah yang paling dekat dengan Gunung Hua. Mengaum, seorang pemuda yang seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan meraung dengan wajah ganas dan bersemangat. Seluruh jiwa naga diwarnai oleh kegelapan di tubuhnya. Dia menatap 5 sosok di depannya. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kesombongan yang tak terkendali. Dia bahkan langsung menyebut mereka sampah. Ketika 5 dewa dari faksi piramida mendengar alamat pemuda ini, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Gelombang niat membunuh berkumpul di tubuh mereka. HMPH, dewa yang pernah mati belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Pergi ke neraka. Mata dewa dipenuhi dengan niat membunuh.
Dengan lambaian tangannya, sangkar selebar 10 kilometer muncul di sekeliling pemuda itu, menyegelnya sepenuhnya. Keke, apakah kamu tahu apa artinya menjadi naga yang kepalanya tidak terlihat? Aku adalah anak dari naga sejati. Aku akan mengingatmu. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan membunuhmu secara pribadi. Pria muda yang memancarkan aura berdarah dan menakutkan meraung. Jiwa naga memasuki tubuhnya dan menghilang. Oh, begitu pemuda itu menghilang, ekspresi kelima dewa dari piramida menjadi jelek. Dewa Balai Harta Karun Ling Qiao yang bergegas juga memiliki ekspresi gelap. Matanya bersinar saat dia berhenti. Bahkan dewa-dewa yang abadi jatuh di planet ini. Semakin banyak dewa yang jatuh memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan kita harus berhati-hati dengan metode mereka. Pemuda tadi agak seperti musuh umat manusia dalam pertempuran besar itu. Bumi menjadi semakin tidak aman. Di langit, para dewa di istana Ling Qiao memandangi jiwa naga yang menghilang dan sosok muda dengan ekspresi rumit. Sudah ada penduduk asli di bumi yang telah membunuh dewa, dan dewa yang telah jatuh telah dibangkitkan karena segala macam peluang besar. Beberapa dewa yang telah jatuh saat itu mungkin memiliki kekuatan dewa-dewa yang abadi. Begitu keberadaan seperti itu membangkitkan ingatan mereka, kecepatan kultivasi mereka akan sangat menakutkan. Faktanya, ketika mereka menyalakan segumpal api suci, mereka akan mampu membunuh orang-orang dari level yang lebih tinggi. Ada juga orang yang mendapatkan kesempatan besar untuk mendapatkan jiwa naga. Naga ilahi telah menjadi eksistensi puncak di seluruh alam semesta sejak zaman kuno. Bahkan jika itu bukan garis keturunan naga murni, itu masih sangat menakutkan. Dewa-dewa kuno yang dihidupkan kembali dan putra surga naga sejati. Para dewa yang turun kali ini tidak terlalu kuat di antara para dewa. Ini karena dewa tingkat atas tidak mau mengambil risiko turun ke sini. Dan dengan kekuatan mereka, mereka mungkin bukan tandingan dewa kuno yang lebih kuat dalam beberapa tahun. Selain para dewa kuno, makhluk jahat di negara dewa kegelapan membuat mereka pusing. Kita masih punya 4,5 tahun sebelum kita bisa membawa bumi kembali ke medan bintang tanpa batas. Kita harus lebih waspada dalam 4,5 tahun ini. Selain itu, laporkan situasi di bumi kepada atasan. Mari kita lihat apa yang dikatakan atasan di medan bintang tak terbatas. Sesosok berkata dengan acuh tak acuh, lalu menghilang dalam sekejap. Dewa-dewa lain juga mengangguk diam-diam dan menghilang. Di bawah mereka, 5 dewa piramida juga menghilang dengan ekspresi jelek. Sialan, jiwa naga sebenarnya diperoleh oleh orang itu. Pada saat ini, 10.000 meter di bawah tanah, cucu tanah dan tuan muda dari Protos mendongak dengan ekspresi yang sangat buruk. Wajah mereka pucat pasi. Baru saja, sepertinya dewa mati karena ratapan langit dan bumi. Sepertinya kita harus menyalakan api dewa terlebih dahulu dan maju ke hadapan Tuhan. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak dan menghilang. Tidak, masih belum ada apa-apa di sini. Apakah bunga dan keir terbangun sepenuhnya, atau rumput bintang mengambilnya? Di langit di atas kota di sekitar Gunung Hua, Wang Xian merasakan aura kedua gadis itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo pergi. Wang Xian tidak melanjutkan pencarian. Luas bumi telah meningkat beberapa kali lipat. Ada semua jenis tanah kuno. Jika dia ingin menemukan mereka berdua, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia tidak melanjutkan pencariannya. Apakah mereka akan bertemu lagi di masa depan akan bergantung pada takdir. Wang Xian bergerak dan berteleportasi menuju kota Jiang. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Hua, Raja Naga telah menghancurkan sekolah 9 gerbang dengan satu tangan. Alhasil, persaingan 5 akademi besar berubah menjadi persaingan 4 akademi besar. Babak pertama kompetisi 4 akademi besar hampir hancur. Kompetisi berikutnya dari 4 akademi besar berlanjut. Namun, perhatiannya jelas tidak sebesar di awal. Kembalinya Raja Naga telah menghancurkan Akademi 9 Gerbang dan membunuh dewa di piramida, menyebabkan seluruh dunia mendidih. Internet dipenuhi dengan diskusi tentang Raja Naga. Dalam waktu singkat, semua perbuatan Raja Naga telah digali. Banyak dari mereka bahkan sangat dibesar-besarkan. Ketika mereka melihat bahwa Raja Naga pernah menekan era dan mendirikan istana naga bawah laut untuk disembah oleh semua ahli, hati para pemuda dan generasi muda sedikit gemetar. Ini menyebabkan banyak orang dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat kepada Raja Naga. Raja Naga mendominasi zaman Vipralopa. Setelah pemulihan energi spiritual, dia mampu membunuh dewa. Aku benar-benar ingin tahu kesempatan seperti apa yang diperoleh Raja Naga untuk membuatnya begitu kuat. Ketika Dewa Laut turun, dia pernah menghancurkan Istana Naga dengan satu telapak tangan. Apakah anggota Istana Naga dibunuh?
Apakah Dewa Laut dibunuh oleh Raja Naga? Menurut dugaanku, 80% Dewa Laut dibunuh oleh Raja Naga. Para dewa tidak pernah saling membunuh. Itu pasti Raja Naga. Sejauh ini di bumi, hanya Raja Naga yang bisa membunuh dewa. Pendiri Akademi Gerbang Naga, Xiaoran, tampaknya adalah murid Raja Naga. Pantas saja Xiaoran bisa bangkit begitu cepat. Internet dipenuhi dengan topik tentang Raja Naga. Berpikir tentang Dewa Yamen yang telah terbunuh hari ini, beberapa orang memikirkan Dewa Laut yang telah jatuh setengah tahun yang lalu, dan memikirkan Dekan Akademi Gerbang Naga, Xiao berlari. Seseorang yang bisa membunuh dewa di bumi juga memenuhi banyak orang di bumi dengan harapan. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan mampu mencapai level Raja Naga. Sementara masalah Raja Naga mendidih, ada masalah lain yang menimbulkan sensasi besar. Jiwa naga dari Tanah Sembilan Naga di samping Gunung Hua telah didapatkan oleh seseorang. Orang yang mendapatkannya adalah dewa yang telah dibangkitkan dalam perang kuno. Menurut rumor, orang yang memperoleh jiwa naga masih sangat sombong saat menghadapi 5 dewa piramida. Dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Apakah Raja Naga juga mendapatkan jiwa naga? Kamu harus tahu bahwa Raja Naga mampu berubah menjadi naga dewa yang sangat agung saat itu. Saat insiden jiwa naga meletus, seseorang tiba-tiba bertanya. Ketika semua orang melihat pertanyaan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Selama zaman kekacauan, Raja Naga mampu berubah menjadi naga dewa untuk bertarung. Apakah karena Raja Naga memperoleh jiwa naga? Dugaan ini langsung dikonfirmasi oleh banyak orang. Bahkan ada stasiun televisi yang berspekulasi bahwa ketika Raja Naga berkuasa, kemungkinan besar karena jiwa naga. Berita bahwa Raja Naga telah memperoleh jiwa naga dengan cepat menyebar ke seluruh internet. Bahkan para murid dari 4 kekuatan besar dan bahkan para dewa perlahan mengangguk ketika mereka melihat dugaan ini. Di bumi, mungkin tidak ada 9 jiwa naga, tapi 10. Namun, jiwa naga pertama telah dilebur oleh Raja Naga. Karena perpaduan satu jiwa naga, bumi akan memiliki satu lagi Raja Naga. Dan Raja Naga adalah putra naga sejati pertama dari surga. Raja Naga itu seharusnya mendapatkan jiwa naga. Legenda mengatakan bahwa naga dewa dapat dengan mudah bertarung di atas levelnya. Ini juga alasan mengapa dia bisa membunuh Yamen tanpa menyalakan api dewa. Beberapa dewa melihat informasi itu satu persatu, dan mata mereka berbinar. Karena alasan khusus, Raja Naga telah memperoleh jiwa naga selama zaman kekacauan, memungkinkannya untuk bangkit dalam kekuasaan. Saat tebakan ini diterima oleh banyak orang, semua orang dengan panik bergegas ke negeri 9 naga. Saat ini, hanya ada 7 dari 9 jiwa naga yang tersisa. Namun, jika seseorang dapat memperoleh jiwa naga, ia akan dapat mencapai alam Raja Naga. Ini hanya mencapai langit dalam satu langkah. Belum lagi orang-orang di bumi, bahkan para murid dari 4 faksi besar tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Sekarang, mereka telah melangkah ke Tanah Sembilan Naga dan ingin menjadi putra surga naga sejati. Selama seseorang bisa mendapatkan jiwa naga, mereka akan memiliki kekuatan untuk membantai dewa di masa depan. Namun, yang tidak diketahui oleh miliaran orang adalah bahwa yang disebut jiwa naga hanyalah jaring yang sangat besar. Semua jiwa naga akan menjadi anak domba yang akan disembelih. Wow, saudari, lihat, lihat. Kerak bumi telah berubah. Sekarang menjadi hutan terbesar di bumi, di bawah hutan hujan Amazon. Di sudut hutan hujan Amazon yang luas, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pohon bawah laut yang sangat misterius. Itu seperti dunia mimpi. Ada pohon dan bunga di mana-mana, seluas lebih dari 100 km. Seluruh dunia bawah laut memancarkan vitalitas tak terbatas. Seorang gadis kecil sedang duduk di kursi yang terbuat dari dahan pohon. Dia memegang komputer di tangannya, dan kakinya gemetar tanpa henti. Ada apa, kakak? Tak jauh dari sana, seorang gadis setinggi 1,4 meter sedang merajut sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gadis yang berteriak kaget. Datang dan lihatlah. Orang jahat itu mencari kita. 2 gadis kecil dari dunia hutan bawah laut secara alami adalah Hua Er dan Keir. Hua Er memegang komputer dan cemberut mulut kecilnya saat dia datang ke sisi Keir. Dia menunjuk informasi di atasnya. Hah? Keir sedikit terkejut saat melihat informasi di dalamnya. Matanya berbinar dan dia agak linglung. Orang jahat itu benar-benar membunuh dewa untuk menemukan kita. Saudari, haruskah kita pergi dan menemukannya? Hua Er melihat sosok tak terkalahkan di layar dan berkata dengan bingung. Ekspresi Keir juga berubah. Dia sedikit tersentuh. Sebelum mereka meninggal,
mereka telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Mereka memiliki orang tua dan saudara laki-laki untuk merawat mereka. Mereka selalu hidup dalam kerajaan ilahi orang tua mereka. Setelah mereka menjadi dewa, mereka terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan dunia karena mereka terlalu suka main-main. Pada akhirnya, mereka mati. Ketika mereka bangun, mereka dirawat dan disayang oleh pria itu. Dapat dikatakan bahwa selain orang tua mereka, dia adalah orang yang terbaik bagi mereka. Dia memberi mereka air sumsum surgawi untuk diminum dan semua jenis pil untuk dimakan sebagai permen. Di masa lalu, hanya orang tua mereka yang akan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Haruskah kita kembali dan menjadi putrinya? Keir menggaruk rambut hijaunya dengan cemberut. Mengapa kita tidak kembali dan memanggilnya adik laki-laki dan ayah? Huaer mengangkat alisnya dan berkata pada Keir. Adik laki-laki dan ayah. Apa nama macam apa itu? Lupakan saja. Kita akan berkultivasi sesegera mungkin. Ketika kita pulih ke keadaan dewa, kita akan tumbuh dewasa. Kalau begitu kita akan mencarinya. Keir menggertakkan giginya dan berkata. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi berkultivasi. Huaer mengangguk dan diam-diam menyingkirkan komputer di tangannya. Dia segera menuju ke tempat pelatihan di alam dewa. Keir menatap kakaknya dan sedikit tersenyum. Sangat jarang saudara perempuannya mengambil inisiatif untuk berkultivasi. Keduanya adalah saudara kembar, dan mereka bukan kembar biasa. Ketika salah satu dari mereka memiliki pemahaman dan salah satu dari mereka meningkat, yang lain juga dapat meningkat. Jika mereka berkultivasi bersama, kecepatan kultivasi mereka akan menjadi 2 kali lebih cepat. Orang tua mereka berkata bahwa mereka adalah tubuh homolog yang langka di alam semesta. Saya perlu mempercepat kemajuan. Saat ini, di villa di kota Jiang, Wang Xian menghadap ke laut di depannya. Sudah lebih dari 10 hari sejak Huaer Keir pergi. Selama 10 hari ini, Wang Xian tiba-tiba merasa bosan. Dulu, dia tidak merasakan apa-apa ketika ada 2 gadis kecil di sekitarnya. Sekarang, dia merasa seperti tidak ada hubungannya. Melihat informasi di komputer di sampingnya, mata Wang Xian berkedip. Dia tidak bisa begitu santai setiap hari. Sudah waktunya untuk mempercepat rencananya. Dalam setengah bulan terakhir, lebih dari 1 miliar orang telah berdatangan ke negeri 9 naga. Di antara mereka, ada lebih dari 10 dewa kuno yang telah jatuh dan bangkit kembali. Saatnya memilih dari mereka. Wang Xian bergumam dan menutup matanya sedikit. Dia mulai memilih apa yang disebut putra surga naga sejati. Roar roar roar, jiwa naga. Aku telah mendapatkan jiwa naga. Di masa depan, dunia ini akan dikuasai olehku. Aku akan menguasai dunia dan menjelajahi alam semesta. True Dragon tidak terkalahkan, hahaha. Dalam beberapa hari berikutnya, di negeri lain dari 7 naga, semakin banyak jiwa naga yang diperoleh secara bertahap. Suara arogan bergema di seluruh dunia. Para dewa dipenuhi kegembiraan karena mereka telah mendapatkan jiwa naga. Mereka adalah reinkarnasi dewa, dan mereka memiliki sumber daya yang sangat besar. Sekarang setelah mereka mendapatkan jiwa naga, mereka yakin bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Mereka bahkan memiliki kepercayaan diri untuk mendominasi seluruh dunia. Semakin banyak jiwa naga diperoleh, dunia mendidih dengan kegembiraan, dan semakin banyak orang yang berjuang untuk jiwa naga lainnya. Banyak orang bahkan menemukan dewa di tanah 9 naga. Namun, tidak ada ahli negara yang saleh yang mendapatkan jiwa naga. Sebulan kemudian, ketika jiwa naga terakhir meraung, 9 jiwa naga semuanya milik seseorang. Seluruh dunia terkejut. Sejak saat itu, 9 putra naga sejati dari surga lahir dan kekuatan dunia dirombak. Raja naga dikenal sebagai kepala putra naga sejati surga. Auman mengaum-mengaum. Suatu hari sebulan kemudian, raungan naga terdengar. Di dekat tanah kuno yang gelap, cahaya hitam buram menutupi jarak puluhan ribu mil dan naga iblis gelap naik ke langit. Kerajaan ilahi yang besar perlahan muncul di langit. Di bawah kerajaan ilahi, seorang pemuda yang memancarkan aura kekerasan dan berdarah memegang kerajaan ilahi. Aku adalah putra naga iblis. Hari ini, aku akan menyalakan api dewa dan mempertahankan kerajaan dewa. Raungan. Aku, 10 naga, akan menjadi pemimpin dan kegelapan akan menjadi raja. Sebuah suara yang dipenuhi dengan aura yang mendominasi bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap, seluruh bumi berguncang, dan semua orang melihat ke arah itu. Kegelapan mendidih, langit dan bumi memainkan musik, dan dewa lahir. Seseorang benar-benar menjadi dewa, dan itu adalah orang yang mendapatkan jiwa naga. Ya Tuhan! Apakah ini menjadi dewa? Surga dan bumi mengucapkan selamat,
dan dunia bergetar. Setelah kelahiran dewa pertama di bumi, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua menoleh dan merasakan dorongan untuk menyembahnya. Sikap agung yang mengangkat kerajaan ilahi dan aura dominan yang tak tertandingi membuat jantung semua orang berdebar. Bahkan Raja Naga belum menyalakan api dewa, aku tidak menyangka seseorang menjadi dewa. Benar-benar seperti gunung yang lebih tinggi dari gunung. Apakah menurutmu dia cocok untuk Raja Naga? Dia telah menjadi dewa, dan dia bahkan putra surga dari naga sejati. Dia seharusnya lebih kuat dari Raja Naga, kan? Semua orang berbicara tentang Dewa Naga Iblis Kegelapan yang baru lahir, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa pertama lahir, mengangkat kerajaan ilahi dan mengguncang dunia. Kalian menyalakan api ilahi dan naik ke Tuhan. Di 4 kekuatan lainnya, para dewa berkata kepada sosok di depan mereka. Saat para dewa yang turun setelah langit dan bumi berubah, banyak dewa yang jatuh yang belum membangkitkan ingatan mereka ditemukan dan dikendalikan oleh mereka. Dewa-dewa yang jatuh ini bisa dikatakan sebagai keuntungan terbesar mereka. Sekarang, ketika mereka melihat seseorang menyalakan api dewa untuk menjadi dewa, mereka juga membiarkan dewa yang jatuh itu menyalakan api dewa sekali lagi. Bum bum bum. Langit dan bumi bersorak. Dalam 10 atau lebih hari berikutnya, satu demi satu Tuhan lahir, dan kerajaan ilahi mereka diangkat tinggi. Ini ke-22 kalinya. Hanya dalam 2 bulan yang singkat, 22 dewa lahir. Tuan, bagaimana mereka berkultivasi? Sejak Tuan memberiku 2 buah itu, aku telah berburu banyak inti iblis selama periode waktu ini. Kupikir kekuatanku telah meningkat dengan sangat cepat. Tapi sekarang, kekuatanku baru mencapai level 7 demigod. Bahkan Tuan Mudara Celestial itu menyalakan api suci kemarin. Di villa di kota Jiang, Xiao berlari berdiri di samping Wang Xian dengan wajah pahit dan berkata kepadanya. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka pernah menjadi dewa, tetapi mereka mati. Sekarang ingatan mereka telah dipulihkan, selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka akan dapat pulih dengan sangat cepat. Dan dengan semua harta di bumi sekarang, adalah normal bagi mereka untuk menyalakan api ilahi. Wang Xian memandang Xiao berlari di sampingnya dan berkata kepadanya dengan tenang. Aku sedang berpikir untuk membangun kekuatan, tapi aku tidak menyangka itu. Xiao Ran tersenyum pahit, merasa sedikit kalah. Bahkan aku belum menyalakan api ilahi, jadi jangan cemas. Wang Xian memandang Jiling Fei di sampingnya dan tersenyum padanya. Jiling Fei tahu bahwa Wang Xian mengamati kekuatannya. Saat ini, kekuatannya sudah pulih ke level 9 dari alam setengah dewa. Masih perlu waktu sebelum kekuatannya pulih. Guru, saya menerima berita. Tiba-tiba, Jiling Fei ragu sejenak dan berkata kepada Wang Xian. Berita apa? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Menurut informasi yang saya terima, para dewa dari istana berharga Ling Qiao sedang bersiap untuk menyerang tanah kuno kegelapan dan memburu binatang iblis dari negara yang saleh untuk meningkatkan kekuatan mereka. Inti iblis dari binatang iblis dari negara yang saleh adalah harta langka bagi para ahli negara yang saleh. Inti iblis dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Jiling Fei berkedip. Jika kamu bisa mendapatkan inti iblis dari binatang iblis, kamu mungkin bisa menyalakan api dewa. Namun, tanah kegelapan kuno akan sangat berbahaya. Sekarang, semua orang tahu bahwa Xiao Ran adalah murid Raja Naga. Saat ini, Akademi Longmen adalah pemimpin dari beberapa akademi besar. Semakin kuat Raja Naga, semakin besar manfaat yang akan didapat Xiao Ran. Jiling Fei juga berharap Wang Xian dapat menyalakan api dewa secepat mungkin. Serang tanah kuno kegelapan. Wang Xian mengangkat alisnya. Ya, Guru, kamu bisa membawa Xiao Ran dan aku ke tanah kuno kegelapan untuk memburu Yao Xi. Jika kamu bisa menghancurkan tanah kuno kegelapan, kamu pasti bisa menyalakan api ilahi. Selain itu, menurut informasi yang saya terima, iblis jahat terkuat di tanah kegelapan kuno seharusnya tidak lebih kuat dari 3 gumpalan api ilahi. Jiling Fei terus berbicara dengan Wang Xian. Dewa dengan 3 gumpalan api ilahi, apakah ada iblis jahat yang begitu menakutkan? Xiao Ran sedikit kaget, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Wang Xian memandang Jiling Fei, dan ekspresi pemikiran yang mendalam muncul di wajahnya. Berita ini jelas diperoleh dari istana berharga Ling Qiao. Itu bisa dianggap sebagai informasi rahasia. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak segera mengambil keputusan. Xiao berlari dan Jiling Fei tinggal di sini sebentar sebelum pergi. Ketika mereka meninggalkan villa, Jiling Fei mengerutkan kening perlahan. Dia mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Ling Fei, ada apa? Apakah ada yang tidak senang?
Xiao berlari menatap wajahnya yang cemberut dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ji Lingfei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ayo kembali ke akademi. Murid gelombang kedua mulai mendaftar sekarang. Ada beberapa orang jenius yang ingin bergabung dengan akademi kita. Sekarang, haruskah kita mulai memanen rampasan perang atau pergi ke tanah kuno yang gelap? Wang Xian menyaksikan Xiao berlari dan yang lainnya pergi saat dia melihat tanah kuno kegelapan 100 km jauhnya. Dalam 2 bulan terakhir, lebih dari 20 dewa telah lahir. Itu benar-benar di luar harapannya. Di antara dewa-dewa ini, 9 di antaranya adalah yang telah mendapatkan jiwa naga. Hari ini, dia sudah mulai mempertimbangkan apakah dia harus memanen rampasan perang dan mengumpulkan 9 jiwa naga. Sangat mudah bagi Wang Xian untuk mengumpulkannya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan 9 klon dalam sekejap, dan mereka semua adalah klon yang menyulut gumpalan api dewa. Dengan nutrisi tersebut, masing-masing dari 9 klon ini akan memiliki kemampuan untuk bertarung 3 tingkat lebih tinggi. Haruskah aku mengambilnya sekarang atau menunggu? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dari akal sehatnya, 9 putra naga sejati surga ini tidaklah sederhana. Saya harus membiarkan mereka melanjutkan kultivasi mereka. Wang Xian berpikir ringan. Qian, dia berteriak pelan pada Ao Jian. Raja Naga, sosok Aokitian langsung muncul di samping dan membungkuk. Kembali ke Istana Naga dan panggil Baki, Aoki, dan yang lainnya. Juga, bawa 100 anggota Departemen Perang Iblis. Wang Xian memesan Aokitian. Itu Raja Naga. Aokitian mengangguk dengan hormat dan segera berteleportasi. Berita dari Ji Lingfei seharusnya benar. Karena itu masalahnya, mari kita memburu iblis dan monster itu untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga. Hehe, sekarang para dewa di bumi telah bangkit, mari kita juga secara bertahap mentransfer kekuatan Istana Naga. Mata Wang Xian berbinar. Dia telah berada di sini selama 8-9 bulan. Sudah waktunya bagi para murid Istana Naga untuk dipindahkan secara bertahap. Mungkin, tak lama lagi, Istana Naga lain akan didirikan di lautan dan semua pasukan akan datang untuk memberikan penghormatan. Wang Xian melihat ke laut di depannya dan perlahan melihat ke istana yang tinggi di langit. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Salam, Raja Naga. Setengah jam kemudian, Aokitian memimpin Baki, Aoki, dan 100 anggota Departemen Perang Iblis ke langit di atas villa. Mereka membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota Istana Naga dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Setelah terakhir kali mereka menghancurkan Dewa Yaman, Aoki dan Ba Qi telah mencapai puncak alam dewa. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa melawan dewa dengan gumpalan api suci. Adapun 100 anggota Departemen Perang Iblis ini, masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi setengah dewa tingkat 7. Mereka memegang tongkat logam di puncak level demigod, dan kekuatan mereka luar biasa. Bahkan setengah dewa di level 8 bisa melawan dan bahkan membunuh mereka. Ratusan anggota Departemen Perang Iblis ini adalah yang terbaik di Istana Naga. Bersiaplah, akan ada pertempuran besok. Mo Qinglong, pergi dan beritahu Xiaoran. Suruh mereka bersiap-siap besok. Wang Xian memandang anggota Istana Naga dengan puas dan mengirimkan suaranya ke Mo Qinglong. Itu Raja Naga. Mo Qinglong segera menjawab. Sudah waktunya untuk bertarung dengan baik. Wang Xian berdiri di tepi villa dan melihat ke depan. Di belakangnya, Ao Jian, Aokitian, Ao Xing, Mu Aoki, dan Ba Qi berdiri diam di belakangnya. Di belakang mereka ada lebih dari 100 anggota Departemen Perang Iblis. Bersama dengan Wang Xian, kekuatan 6 negara dewa pasti akan mengejutkan semua kekuatan jika dunia mengetahuinya. Ling Fei, barusan, tetua mau mengirimi kami pesan. Guru berkata bahwa dia akan menyerang tanah kuno kegelapan besok. Dia ingin kita bersiap-siap. Di sebuah ruangan tidak jauh dari Villa Wang Xian, Xiao berlari ke lantai atas dan berbicara dengan Ji Lingfei. Oh, guru telah memutuskan untuk pergi. Ji Lingfei sedikit senang saat senyum muncul di wajahnya. Ada apa, Lingfei? Mengapa kamu begitu senang karena guru sedang bersiap untuk pergi ke tanah kuno yang gelap? Tanah kuno yang gelap itu sangat berbahaya. Xiao berlari melihat ekspresi Ji Lingfei dan sedikit terkejut. Berbicara secara logis, apakah mereka pergi ke tanah kuno yang gelap atau tidak berdampak banyak pada mereka? Begitukah? Jika kita pergi ke tanah kuno yang gelap, guru akan memiliki kemungkinan untuk menyalakan api dewa, dan kekuatannya akan selangkah lebih dekat. Kekuatan kita juga akan dapat meningkat. Ji Lingfei berkata kepadanya sambil tersenyum. Ya, tapi dengan kekuatan guru,
bukankah sedikit berisiko pergi ke tanah kuno yang gelap? Xiao berlari sedikit mengernyit. Seharusnya tidak menjadi masalah. Xiao lari, pergi dan beritahu beberapa murid dan siswa di akademi. Pergilah dengan guru besok. Ji Lingfei tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Ya baiklah. Xiao berlari mengangguk dan berjalan keluar. Mendesah. Melihat sosok kepergian Xiao Ran, Ji Lingfei menghela nafas sedikit. Weng. Pada saat ini, dia merasakan benda di cincin interspatialnya bergetar. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera masuk ke kamar. Weng, Ji Lingfei melambaikan tangannya, dan cermin mistis muncul di depannya. Di cermin, seorang lelaki tua dengan wajah bermartabat muncul. Menguasai. Melihat pria tua di cermin, dia langsung membungkuk dan berteriak. Apakah kakak laki-lakimu sudah memberitahumu beberapa hal? Pria tua itu menatap permaisuri Ji dan bertanya tanpa ekspresi. Tuan, saya tidak setuju. Tolong pikirkan tentang murid Anda. Saya bahkan tidak mengenal Brown Warren dari gereja suci, saya. Baiklah, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini hanya negosiasi antara kami dan Balai Templar. Lebih baik kamu bersiap-siap. Ji Lingfei berkata dengan bersemangat, tetapi disela oleh lelaki tua itu. Juga, saya mendengar dari senior Anda bahwa Anda sekarang bergaul dengan anak asli dari planet itu. Anda harus mengetahui identitas Anda sendiri. Di masa depan, ketika saya tidak ada, Anda harus mendengarkan senior Anda dalam segala hal. Besok, kamu pergi ke tempat kakak laki-lakimu. Kakak laki-lakimu akan memberitahumu semuanya. Baiklah, konsumsi komunikasi jarak jauh terlalu besar. Ingat apa yang dikatakan tuanmu. Lelaki tua itu terus berbicara dengannya, dan kemudian pemandangan itu menghilang. Ekspresi Ji Lingfei sedikit berubah, dan dia mengepalkan tinjunya dengan enggan. Kecuali Xiao Ran dapat mencapai alam dewa, kecuali pengaruh Tuan Xiao Ran dapat dihargai oleh Tuan, jika tidak. Dia bergumam lemah. Bumi telah berubah, dan para dewa telah bangkit. Baru-baru ini, hanya 6 dari 4 pengaruh utama yang menjadi dewa, dan sisanya adalah dewa yang telah bangkit. Dewa-dewa itu sudah memiliki kekuatan untuk mengancam istana berharga Ling Qiao dan 3 pengaruh lainnya. Sekarang, istana berharga Ling Qiao ingin bersekutu dengan gereja suci dan bagaimana bersekutu. Saya harap Xiao Lari dan tuannya bisa tumbuh secepat mungkin. Saya harap. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Cepat, semuanya bersiap kali ini. Kita harus menggunakan 200% kekuatan kita. Raja Naga akan membawa kita ke tanah kuno yang gelap. Haha. Dekan mengatakan bahwa kita tidak bisa gegabah kali ini. Tanah kuno yang gelap memiliki keberadaan dewa alam iblis. Kali ini, bahkan jika kita bisa mengikuti Raja Naga dan mengambil beberapa inti iblis, kita masih bisa mendapat untung besar. Keesokan paginya, sekelompok siswa dan murid elit terbang ke pantai di depan Akademi Gerbang Naga. Mereka tampak bersemangat dan bersemangat. Raja Naga telah membawa mereka ke tanah kuno yang gelap untuk berburu binatang iblis. Ini adalah seorang ahli yang bisa membunuh dewa. Ling Fei, kenapa tiba-tiba terjadi sesuatu padamu? Ya, saudari Ling Fei, mengapa kamu tiba-tiba ingin kembali ke istana Ling Qiao? Xiao berlari, Liu Mengxin, Ji Ling Fei, dan King sedang berdiri di tepi pantai. Xiao berlari dan saudara perempuannya sedikit mengernyit dan bertanya. Ada beberapa hal yang harus aku kembalikan. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Kita akan menghubungi satu sama lain melalui telepon saat waktunya tiba. Ji Ling Fei tersenyum pada mereka. Kalau begitu kembalilah secepat mungkin. Xiao berlari ragu-ragu sejenak dan dengan lembut merentangkan tangannya. Jangan khawatir. Ji Ling Fei tersenyum manis dan memeluknya dengan lembut. Aku akan kembali sebentar. Jangan khawatir. Dia berbisik di telinga Xiao Ran dan dengan lembut mematuk wajahnya. Oke. Xiao berlari tersenyum bodoh dan menyaksikan Ji Ling Fei dan yang lainnya terbang menuju istana Ling Qiao. Hehe, kakak ipar, hati-hati. Liu Mengxin berteriak pada Ji Ling Fei dari samping. Ji Ling Fei melambai padanya. Dekan. Pada saat ini, para siswa elit dan murid Akademi Gerbang Naga bergegas mendekat. Ada total lebih dari 1.000 orang, semuanya ahli di tingkat kekosongan yang mendalam. Sejak kompetisi 5 akademi besar, Akademi Gerbang 9 telah dihancurkan, dan Akademi Gerbang Naga memperoleh tempat pertama dalam kompetisi, menjadi pemimpin dari 4 akademi besar. Akademi Ling Feng menduduki peringkat kedua. Sekarang, itu telah menggantikan Akademi Gerbang 9 dan menjadi salah satu dari 3 akademi. Setelah kompetisi, masalah kepala sekolah Akademi Gerbang Naga menjadi murid Raja Naga juga terungkap. Sejak itu,
banyak orang kuat bergabung dengan Akademi Gerbang Naga dan menjadi murid Akademi Gerbang Naga. Sekarang, Akademi Gerbang Naga memiliki lebih dari 1000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Berdiri di sini dan tunggu. Xiao berlari memandangi sekelompok murid Akademi Gerbang Naga dan mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Dia sangat puas bahwa Akademi Gerbang Naga mampu berkembang ke tahap seperti itu dalam waktu yang singkat. Namun, baru-baru ini, banyak orang telah menyalakan api ilahi dan menjadi dewa, menyebabkan dia agak berkecil hati. Itu kepala sekolah. Semua orang segera mengangguk dengan hormat. Mereka melihat ke depan dan menunggu kedatangan Raja Naga. Dia ada di sini, Raja Naga ada di sini. Sangat menyenangkan bisa dekat dengan Raja Naga. Tidak lama kemudian, sosok muncul di depan mata semua orang. Hah! Xiao berlari menoleh dan sedikit terkejut saat melihat Baki, Aoki, dan kelompok Monkey Iblis. Menguasai. Guru. Xiao berlari dan Liu Mengxin segera naik dan menyapa dengan hormat. Salam, Raja Naga. Di belakang, sekelompok murid dan siswa Akademi Gerbang Naga segera berlutut di tanah dan berteriak keras. Dengan status dan kekuatan Raja Naga saat ini, dia layak disembah oleh mereka. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Tatapannya menyapu ribuan orang dari Dragon Gate Academy. Merasakan tatapan Raja Naga, semua orang tidak berani mengangkat kepala. Mereka semua sangat hormat. Keluarkan 50 orang ini dari Akademi. Sisanya akan menyusul. Wang Xian melambaikan tangannya, dan lebih dari 50 dari mereka segera dipindahkan ke sampingnya. Hah? Xiao berlari melihat 50 orang yang dipindahkan ke samping oleh Wang Xian. Dia sedikit terkejut dan tidak mengerti. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia segera menganggukkan kepalanya. Bagaimana situasinya? Kelompok murid dan murid Akademi Gerbang Naga sedikit terkejut. Mereka dipenuhi dengan keheranan. Apa yang sedang terjadi? Lebih dari 50 orang yang dipanggil ke samping oleh Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi mereka langsung berubah jelek. Ekspresi beberapa dari mereka sedikit berubah. Raja Naga, kami telah setia sejak kami bergabung dengan Akademi Gerbang Naga. Mengapa Anda mengusir kami? Apa kesalahan kami? Seorang pemuda langsung berdiri. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menanyai Wang Xian. Ayo pergi. Wang Xian bahkan tidak melihat pemuda itu saat dia berbicara dengan Xiao Ran dan yang lainnya. Itu guru. Xiao berlari mengangguk dan memberi isyarat kepada para siswa dan murid Akademi Gerbang Naga. Raja Naga, kami. Swoosh. Di belakang, ekspresi pemuda itu sedikit berubah ketika dia melihat bahwa Wang Xian bahkan tidak peduli dengannya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah pedang tajam langsung menembus tubuhnya. Uhuk-uhuk, tubuh pemuda itu langsung membeku. Dia melebarkan matanya sedikit dan dipenuhi rasa tidak percaya. Berdengung, pedang tajam emas itu bergetar sedikit dan seluruh tubuhnya menghilang. Ini. Di belakang, lebih dari 50 orang melihat pemuda itu menjadi abu seketika. Murid mereka berkontraksi sedikit dan mereka gemetar sesaat. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang dan melarikan diri ke kejauhan. Meneguk. Raja Naga, apa ini? Anggota Akademi Gerbang Naga sedikit terkejut. Mereka dipenuhi dengan keraguan. Beberapa orang tidak setia dan punya motif lain. Wang Xian berbicara dengan Xiao berlari dengan acuh tak acuh. Dia memiliki hati terang dan gelap dan dapat melihat apakah beberapa orang setia. Dia bisa tahu sekilas jika ada orang yang tidak setia. Namun, dia tidak menjelaskan kepada orang-orang itu. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan. Terima kasih Tuan. Xiao Ran langsung berkata dengan rasa terima kasih saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia tidak memiliki keraguan tentang kata-kata tuannya. Selain itu, tuannya tidak akan menargetkan 50 orang aneh yang belum pernah dia temui tanpa alasan. Para siswa dan murid Akademi Longmen di belakang mereka tidak membutuhkan Wang Xian untuk menjelaskannya kepada mereka. Mereka berbisik bahwa Raja Naga mungkin menyadari bahwa orang-orang itu tidak berguna. Itu sebabnya dia mengusir mereka. Dalam hal ini, ribuan siswa Akademi Gerbang Naga mengangguk setuju. Terkadang, ketika pembangkit tenaga listrik melakukan sesuatu, tidak perlu dijelaskan. Seseorang akan membantu menjelaskan. Kenapa pacarmu, Jiling Fei, tidak ada di sini? Wang Xian meminta Xiao berlari dengan acuh tak acuh. Tuan, dia memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Dia telah kembali ke istana berharga Ling Qiao. Kata Xiao Ran dengan wajah agak merah. Hehe. Wang Xian tersenyum. Kelompok mereka dengan cepat berjalan menuju tanah kuno terdekat yang gelap. Tanah kuno yang gelap di lautan hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Wang Xian.
Itu tidak jauh dari mereka. Setelah lebih dari 10 menit, sekelompok lebih dari 1.000 orang mendekat dengan cepat. Di sekitar tanah kuno yang gelap, ada binatang iblis ganas yang tersebar di sekitar. Ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya mendekat, mereka menyerang dengan panik. Ada banyak demonic beast setingkat demigod di sekitarnya. Jika kita datang ke sini, kita akan mencari kematian. Apakah ini gua tanah kuno yang gelap? Di dalamnya sangat menakutkan. Ada kekuatan menakutkan yang datang darinya. Para murid dan siswa Akademi Gerbang Naga menarik napas dalam-dalam saat melihat lokasi di depan mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Terletak di atas sebuah pulau, ada lubang hitam pekat yang sangat gelap sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Energi gelap merembes keluar dari lubang, menyebabkan area dalam jarak beberapa ribu meter menjadi gelap gulita. Dari waktu ke waktu, akan ada binatang setan ganas yang merangkak keluar dari lubang. Mereka berkisar dari tingkat transenden ke tingkat setengah dewa. Mengaum. Tanpa membutuhkan perintah Wang Xian, dua anggota Departemen Perang Iblis mengeluarkan raungan rendah dan menyerang dari belakang mereka. Bang! 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 Kedua monkey iblis itu juga memancarkan energi gelap yang sangat keras. Mereka memegang senjata di puncak level setengah dewa di tangan mereka dan menghancurkannya ke arah Yao Xie. Bang! 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 Dengan ayunan tongkat mereka, binatang iblis tingkat setengah dewa dihancurkan sampai mati. Aura iblis yang menakutkan dan kekuatan kekerasan menyebabkan Yao Xie di sekitarnya bergetar. Sangat kuat. Apakah mereka bawahan Raja Naga? Dua dari mereka sudah sangat menakutkan. Ini iblis-iblis tingkat setengah dewa dengan satu tongkat dan aura keras dari tubuhnya. Dia terlalu kuat. Ketika para siswa Akademi Gerbang Naga melihat serangan mengerikan dari monkey iblis, mata mereka sedikit melebar dan hati mereka bergetar. Hanya dua monkey iblis yang sudah sangat kuat. Bagaimana dengan sisanya? Apakah mereka juga sekuat ini? Tatapan mereka memandang 100 ahli di belakang Raja Naga saat mata mereka berkedip. Masuk, Xiao Lari, kalian tetap di belakang. Aku akan meninggalkan beberapa iblis di bawah level demigod untukmu. Wang Xian melihat ke tengah tanah kuno kegelapan. Pintu masuknya lebarnya 2000 meter, dan bahkan dia tidak bisa melihat dasar jurang. Dia berbicara dengan Xiao berlari dan langsung masuk. Para anggota Istana Naga segera mengikuti di belakang. Semuanya, berhati-hatilah. Selanjutnya kalian akan melawan beberapa iblis di bawah level demigod. Dengan kekuatanmu, ada kemungkinan kematian. Waspadalah. Xiao berlari mengingatkan para siswa Akademi Longmen dan mengikuti di belakang Wang Xian. Sungguh pintu masuk gua yang dalam. Aku ingin tahu seberapa besar kerajaan gelap ini. Setelah memasuki pintu masuk gua, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke bawah. Di beberapa tempat di dalam pintu masuk gua, sepasang mata merah darah menatap mereka. Auman mengaum-mengaum. Suara brutal terdengar, dan binatang iblis di dalam gua langsung menyerang mereka. Mengaum. Beberapa monkey iblis segera mendatangi mereka, dan senjata di tangan mereka menghantam tubuh mereka dengan keras. Mayat binatang iblis tingkat setengah dewa langsung disimpan ke dalam cincin interspatial. Adapun binatang iblis tingkat kekosongan tingkat transenden, mereka langsung diserahkan kepada orang-orang Akademi Gerbang Naga. Ini membuat semua siswa dan murid Akademi Gerbang Naga terlihat bersemangat. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan terus-menerus bisa terdengar di seluruh lorong. Bahkan ada ratusan setan tingkat setengah dewa. Ini hanya pintu masuk dan sudah ada ratusan setan setengah dewa. Bukankah itu berarti ada puluhan ribu dari mereka di dalam? Wang Xian berjalan menuju depan dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahu banyak tentang tanah kuno yang gelap ini. Dia yakin bahwa dia tahu banyak tentang dewa-dewa yang jatuh. Namun, Wang Xian sama sekali tidak takut. Cahaya ilahi dari gunung ilahi dapat menekan iblis di tanah kuno yang gelap. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka. Setelah maju sekitar 3 kilometer, ruang yang sangat besar muncul di depan mereka. Bagian dalam kerajaan dewa kegelapan seperti sarang lebah. Itu mirip dengan gua. Ada banyak gua padat di sana. Kekosongan yang padat terus meluas ke depan. Orang tidak bisa melihat ujungnya. Setidaknya beberapa ratus kilometer. Saat mereka memasuki kehampaan, mata merah darah menatap mereka. Itu mengerikan. Apakah ini sarang binatang iblis tanah kuno kegelapan? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Berapa banyak demonic beast yang ada? Ketika semua orang berdiri di tepi pintu masuk, orang-orang dari Akademi Gerbang Naga melihat ke dalam dengan kaget. Terutama ketika mereka melihat mata merah darah yang padat itu, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa.
Mata merah darah itu dipenuhi dengan kekejaman dan darah dingin saat mereka menatap mereka dengan dingin dan tanpa ampun. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke gua-gua di sekitarnya dan binatang iblis di dalamnya. Tampaknya setidaknya ada puluhan juta binatang iblis di kerajaan kegelapan. Binatang iblis dari alam dewa itu seharusnya berada di bagian terdalam kerajaan. Wang Xian melihat bagian dalam kerajaan ilahi dan sedikit terkejut. Melihat sarang, dia merasakan keakraban. Gua naga di Istana Naga mirip dengan tempat ini. Namun, perbedaannya adalah gua naga di Istana Naga memancarkan aura yang luas dan agung serta aura naga dewa. Sarang di bagian dalam hanya memiliki darah dan kebrutalan. Sebelum ras langit dan ras serangga dihancurkan, tidak ada sarang naga seperti itu di Istana Naga. Sarang naga ini berasal dari sarang serangga. Sarang iblis ini mirip dengan sarang serangga. Aku ingin tahu apa hubungan keduanya. Mata Wang Xian berbinar, mengaum, mengaum, mengaum. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, binatang iblis dengan mata merah darah di depannya meraung serempak dan menyerangnya. Beberapa dari mereka memiliki sayap tulang, beberapa memiliki lebih dari 10 kaki, dan beberapa memiliki ekor yang panjang. Namun, kekuatan iblis-iblis ini sebagian besar berada pada tingkat transenden. Menyerang. Xiao berlari melihat puluhan ribu setan menerkam mereka dan segera memerintahkan orang-orang dari Akademi Gerbang Naga. Itu Dekan. Murid Akademi Gerbang Naga mengungkapkan ekspresi bersemangat di mata mereka. Mereka dapat dengan mudah menangani iblis tingkat supernatural ini. Inti iblis dari iblis tingkat supernatural juga merupakan kekayaan besar bagi mereka. Seharusnya ada beberapa iblis tingkat rendah di tepi. Aku akan membawa murid-murid Istana Naga ke area yang lebih dalam. Wang Xian mengamati sekelilingnya dengan acuh tak acuh dan berkata pada Xiao berlari sebelum berjalan lurus ke depan. Itu guru. Xiao Ran mengangguk. Bersama dengan para murid Gerbang Naga, mereka dengan cepat membunuh iblis di sekitarnya. Wang Xian dan para murid Istana Naga berjalan langsung ke area dalam. Setan-setan di sekitarnya menyerang satu persatu. Mereka dibunuh oleh Monkey Iblis dengan sapuan. Dengan serangan sederhana, lebih dari 1000 setan terbunuh. Bawahan Tuan sangat kuat. Mereka bahkan lebih kuat dariku. Dari belakang, Xiao berlari melirik ke posisi di depannya dan memandangi Monkey Iblis itu. Dia sangat terkejut. Setiap murid acak dari Istana Naga memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Membunuh. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya bergetar. Api yang mengerikan segera menutupi radius lebih dari 10 kilometer. Kepala sekolah itu perkasa. Kepala sekolah terlalu kuat, haha. Rombongan murid Dragon Gate Academy langsung berteriak heboh saat melihat sang kepala sekolah memamerkan keperkasaannya. Cepat singkirkan inti monster dan ikuti. Xiao berlari segera memesan. Iya, cepat, cepat keluarkan inti monster itu. Haha, cepat, ikuti di belakang Raja Naga dan yang lainnya. Dengan kepala sekolah dan Raja Naga di sekitar, Akademi Gerbang Naga kita akan menjadi kaya kali ini. Suara-suara bersemangat terdengar satu demi satu. Setelah semua orang menyingkirkan inti monster, mereka segera berjalan maju. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka sedikit membuka mulut. Raja Naga dan rombongannya yang berjumlah lebih dari 100 orang berjalan maju seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di bawah matahari terbenam. Sarang di sekitarnya padat dengan monster yang tak terhitung jumlahnya yang menerkam mereka. Namun, di sisi kiri dan kanan, hanya ada 2 Monkey Iblis yang memegang pentungan hitam. Dengan sapuan, semua monster yang menerkam mereka mati. Adegan ini mengejutkan mereka melampaui kata-kata. Seberapa kuat bawahan Raja Naga? Semua orang terkejut. Singkirkan ikan yang lolos dari jaring. Pada saat ini, suara Xiao Ran terdengar. Semua orang bergegas maju untuk menyerang iblis di depan mereka. Mereka semua bersemangat. Kali ini, setelah membunuh semua iblis, kekuatan mereka setidaknya bisa meningkat 1 tingkat atau bahkan lebih. Wang Xian memimpin para murid Istana Naga lebih dalam ke kerajaan dewa. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu seluruh kerajaan ilahi kegelapan. Di tempat ini, tidak ada makhluk lain selain gua yang padat di dinding sekitarnya. Semakin dalam mereka pergi, semakin tinggi level iblis-iblis. Ketika mereka berjalan sekitar 50 km, mereka dikelilingi oleh iblis-iblis dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Variasi binatang iblis juga lebih banyak, tetapi jumlah binatang iblis telah berkurang banyak. Namun, masih ada jutaan binatang iblis. Di belakang, orang-orang dari Akademi Gerbang Naga sudah kesulitan memburu binatang iblis satu persatu. Semua anggota Departemen Perang Iblis, ambil tindakan dan kumpulkan semua mayat.
Wang Xian melirik ke belakang dan memerintahkan lebih dari 100 anggota Departemen Perang Iblis untuk mengambil tindakan setelah meninggalkan mereka dengan lebih dari 10.000 binatang iblis tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Itu Raja Naga, mengaum. 100 monkey iblis meraung marah pada saat bersamaan. Suara keras mereka bergema di seluruh kerajaan ilahi. Mereka melambaikan pentungan di tangan mereka dan menyapu setan di depan mereka. 100 iblis mampu melawan pertempuran mengerikan yang sebanding dengan dewa tingkat 8. Itu adalah prestasi yang mudah bagi mereka untuk menyapu bersih sekelompok setan tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Mereka menyapu lebih dari 100 km dan lebih dari 2 juta setan mati di tangan mereka. Wang Xian berjalan di tengah. Dengan lambaian tangannya, pantong kerajaan naga bayangan ilahi muncul dan menyimpan mayat iblis ke dalam istana naga. Meskipun mereka semua adalah iblis dari tingkat interpretasi kosong, ada lebih dari 2 juta dari mereka. Itu masih merupakan jumlah sumber daya yang mengerikan. Di kolam naga luar biasa, aliran darah naga mengalir masuk. Anggota istana naga membenamkan diri di kolam naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pasukan surga dan jenderal surgawi, ayo pergi. Saat Wang Xian dan yang lainnya sedang berburu binatang iblis di kerajaan gelap, suara agung terdengar dari gerbang langit timur istana berharga Lingqiao. Pada saat ini, sekelompok dewa memimpin 100.000 pasukan surgawi dan jenderal surgawi terbang menuju tanah kuno yang gelap. Setelah menambahkan beberapa pusat kekuatan tingkat dewa di istana berharga Lingqiao, para dewa dari istana berharga Lingqiao siap menyerang kerajaan kegelapan. Begitu mereka menjatuhkan kerajaan dewa kegelapan, jika semua sumber daya di dalamnya digunakan untuk menciptakan ahli negara yang saleh, setidaknya 2 atau 3 orang akan dapat maju ke negara yang saleh. Ini menyebabkan mereka secara langsung memobilisasi semua kekuatan istana berharga Lingqiao, lebih dari selusin dewa dan 100.000 tentara surgawi dan jenderal surgawi. Istana berharga Lingqiao telah mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang kerajaan dewa kegelapan. TSK. Pada saat ini, di langit di atas lautan, seorang pemuda dengan bangga memandangi sekelompok dewa dan prajurit surga. Sudut mulutnya meringkuk saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Song, mereka memiliki setidaknya 10 dewa dan 100.000 tentara surgawi dan jenderal surgawi untuk menyerang kerajaan dewa yang gelap. Bukankah kekuatan kita terlalu sedikit? Mengapa kita tidak menemukan beberapa orang lagi? Seorang pria parubaya dengan baju besi emas berdiri di samping pemuda itu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Di belakangnya ada lebih dari 1.000 tentara lapis baja perak. Di belakang pemuda lainnya adalah sekelompok murid dari 4 faksi gunung. Hehe. Saudara Li, sepertinya kamu sedikit lemah di masa lalu. Aku memasuki kerajaan dewa yang gelap itu lebih dari 100.000 tahun yang lalu dan aku mengingatnya dengan sangat jelas. Pada saat itu, aku membunuh lebih dari 20 binatang iblis alam dewa dan pasti tidak lebih dari 3 yang bisa dihidupkan kembali. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menghadapi mereka. Di langit di atas laut, pemuda itu dengan sombong berkata kepada pria paruh baya bersirah emas itu. Pria muda itu mengenakan pakaian hijau. Gambar naga ilahi terukir di pakaiannya, dan tubuhnya dipenuhi aura yang ganas. Bagus kalau kamu percaya diri. Aku tidak ingin mati lagi setelah dibangkitkan. Pria parubaya lapis baja emas berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Haha, denganku, Song Li, di sini, saudara Li, jangan khawatir. Pria muda di Dragon Robe mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Kami dari Finger Sky Mountain percaya pada kekuatan Lord Dragon God. Jika kami menghancurkan tanah kuno kegelapan itu, kekuatan Lord Dragon God pasti akan meningkat. Di belakang Song Li, para murid Finger Sky Mountain berkata dengan hormat dari samping. Tuan Dewa Naga telah menyalakan api dewa dan memperoleh jiwa naga. Suatu kali, 2 gumpalan api dewa iblis jahat keluar dari tanah kuno kegelapan itu. Dengan kekuatan Anda, Tuan, Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Tuan Gunung-Gunung Jari Langit, Wei Haoge, yang berada di peringkat kedua dalam gulungan ajaib, juga dengan hormat menyanjungnya. Kekuatan kakak Song tidak perlu diragukan lagi. Karena lagu kakak sangat percaya diri, ayo pergi. Dewa lapis baja emas memandangi lagu Li dengan sedikit kecemburuan di matanya. Raja Naga menggunakan alam api suci yang tak tersulut untuk secara paksa membunuh Dewa Yaman dari piramida, mengguncang seluruh dunia. Setelah itu, semua orang menebak bahwa Raja Naga sangat kuat karena dia telah mendapatkan jiwa naga. Sekarang lagu Li telah memperoleh jiwa naga dan memadatkan tubuh naga sejati, ditambah dengan pengalamannya sebelumnya sebagai dewa, itu pasti akan menjadi lebih menakutkan.
Hampir 100% mungkin untuk bertarung di atas level seseorang. Bahkan sangat mungkin akan sangat mudah untuk membunuh dewa yang telah menyalakan 2 gumpalan api suci. Ayo pergi. Mata Song Li berkedip dengan sangat percaya diri saat cahaya ilahi menyebar dari tubuhnya. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin semua orang untuk berteleportasi ke depan. Ketika sosok mereka muncul di sebelah tanah kuno yang gelap, suara terkejut terdengar dari mulut mereka. Seseorang telah memasuki kerajaan ilahi yang gelap sebelum kita. Mata pria parubaya berbaju emas itu berkedip saat dia mengamati sekelilingnya. Tatapannya tertuju pada Lagu Li. Mereka bukan dari piramida, istana dewa api, atau gereja suci. Mereka seharusnya dari dewa lain. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang ada di sana. Menarik. Tapi itu bagus juga. Mereka telah menghemat banyak waktu kita. Ayo pergi. Song Li berkata dengan acuh tak acuh. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Pria parubaya lapis baja emas itu mengangguk. Di bumi saat ini, tidak ada dewa yang akan menandingi putra naga sejati dari surga. Sekelompok orang bergerak dan dengan cepat terbang ke dalam. Karena tidak ada kejahatan di pintu masuk, sekelompok orang bergerak sangat cepat dan segera tiba di dalam kerajaan dewa. Melihat kerajaan dewa yang luas seperti sarang lebah, orang-orang di belakang mereka menghirup udara dingin yang dalam. T.S. Kates, dia bahkan mengambil inti iblis tingkat transenden. Dia seharusnya dari faksi dewa. Mungkinkah orang dari ras surgawi itu? Tatapan Song Li menyapu mayat iblis di depannya dan terus terbang ke depan. Begitu banyak mayat iblis. Bahkan jika mereka berada di tingkat transenden, mereka masih merupakan kekayaan yang sangat besar. Sekelompok murid dari Skyfinger Mountain melihat ke atas dengan mata membara. Mereka mengikuti di belakang pria parubaya lapis baja emas dan terbang ke depan. Ada seseorang di depan. Saat mereka terbang sekitar 100 km, suara pertempuran terdengar. Song Li dan pria parubaya berbaju emas saling memandang, mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi saat mereka melihat ke dalam. Bas. Keduanya mempercepat dan tiba di depan kelompok. Haha, ini terlalu luar biasa. Semuanya berusaha lebih keras. Masih ada lebih dari 3.000 binatang buas. Bunuh mereka. Keduanya melayang di depan mereka. Suara bersemangat dari murid-murid gerbang naga terdengar dari depan. Saat ini, Xiao berlari tiba-tiba berbalik dan melihat kedua orang di langit. Muridnya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyempit. Dia menyapu pandangannya ke belakang dan melihat bahwa masih ada beberapa ratus orang yang terbang dari belakang. Ledakan. Xiao berlari melambaikan tangannya, dan api yang menakutkan memisahkan orang-orang Akademi Gerbang Naga dari Yao Xie untuk sementara. Siapa kalian? Dia bertanya kepada beberapa ratus orang di belakangnya dengan kewaspadaan. Tatapannya berkedip saat dia melihat Lagu Li dan pria parubaya berbaju emas. Akademi Gerbang Naga. Wei Haoge yang berada di belakang melihat Xiao berlari. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lembut. Akademi Gerbang Naga. Murid Raja Naga. Apakah Raja Naga membawamu ke sini? Tatapan pria parubaya berbaju emas itu jatuh ke belakang Xiao berlari dan melihat ke arah bagian dalam kerajaan ilahi kegelapan saat dia bertanya dengan lemah. Semuanya, bolehkah aku tahu mengapa kamu ada di sini? Xiao berlari menangkupkan tangannya ke arah mereka dan bertanya dengan cemberut. Aku bertanya padamu, apakah Raja Naga membawamu ke sini? Song Li memandang Xiao berlari dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, gelombang naga dari tubuhnya menutupi Xiao berlari. Ekspresi Xiao Ran berubah. Dia memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Dekan, saudara laki-laki. Semua orang dari Akademi Gerbang Naga terkejut dan dengan cepat datang ke sisi Xiao Ran. Tuanku memang ada di dalam. Tuanku seharusnya tidak memiliki permusuhan denganmu, kan? Xiao berlari menyeka tangannya dan melambai pada orang-orang dari Akademi Gerbang Naga. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata kepada Song Li. Tentu saja, tidak ada permusuhan. Aku hanya sedikit penasaran dengan apa yang mampu dilakukan oleh Raja Naga, yang dikenal sebagai kepala naga sejati. Haha. Song Li tersenyum dan aura perkasa menyebar dari tubuhnya. Tuan Dewa Naga, di antara kelompok penerima jiwa naga, hanya Raja Naga yang belum menyalakan api ilahi. Di depanmu, dia secara alami tidak memiliki hak untuk disebut sebagai kepala naga sejati. Wei Haoge dengan hormat menyanjungnya dari belakang. Hehe, Raja Naga ini bisa membunuh dewa. Agaknya, dia sudah lama mendapatkan jiwa naga, tapi dia agak tidak berguna dan belum menyalakan api dewa. Wajah Song Li menunjukkan senyum tipis saat dia berkomentar.
Ini sudah merupakan kesempatan besar bagi Raja Naga untuk mendapatkan jiwa naga. Bagaimana mungkin dia menjadi dewa setelah lebih dari 10 tahun? Pria parubaya lapis baja emas itu berkata tanpa ekspresi. Mereka semua telah berkultivasi untuk menjadi dewa di masa lalu, dan masing-masing dari mereka telah menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Kali ini, mereka telah jatuh dan bangkit kembali karena mereka memiliki pengalaman kultivasi di masa lalu. Menyalakan api ilahi tidaklah mudah. Haha, aku sudah lama ingin bertemu dengan Raja Naga itu. Hari ini, aku akan mengenal sosok legendaris ini. Song Li tertawa keras. Dia melihat area yang dipisahkan oleh api dan melambaikan tangannya. Mengaum, naga angin sepanjang 100 meter yang terkondensasi dari atribut angin meraung dan meniup api. Ribuan binatang iblis langsung terbunuh. Kakak Xiao Lari, kamu pasti mendapatkan banyak inti iblis. Tolong berikan kepada kami. Wei Haoge melihat mayat binatang iblis di tanah dan melihat bahwa banyak inti iblis telah digali. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan mata berbinar. Kakak Xiao Ran, kamu telah mendapatkan cukup banyak inti iblis, jadi tolong berikan itu kepada kami. Di negara Dewa Kegelapan, suara Wei Haoge tiba-tiba terdengar, menyebabkan Xiao berlari dan orang-orang dari Akademi Gerbang Naga sedikit terpana. Sangat cepat, Xiao berlari dan ekspresi yang lain perlahan berubah menjadi jelek. Gunung Langit Jari, jangan pergi terlalu jauh, semua inti iblis ini diperoleh oleh kita. Seorang murid Akademi Gerbang Naga meraung marah. Hehe, Saudara Li, mari kita temui Raja Naga itu. Aku ingin tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Dia benar-benar menerobos masuk ke tanah kuno yang gelap ini sendirian dan mengandalkan senjata dewa itu. Song Li mengalihkan pandangannya dan mengabaikannya saat dia berbicara dengan pria paruh baya berbaju emas itu. Senjata ilahi. Jejak keserakahan berkedip di mata pria paruh baya berbaju besi emas itu. Dia dengan cepat mengangguk dan memberi isyarat ke sekelompok bawahan lapis baja perak di belakangnya sebelum terbang ke depan. Tatapan pria parubaya lapis baja itu perlahan menatap orang-orang dari Akademi Gerbang Naga saat tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Gelombang demi gelombang tingkat setengah dewa mungkin meletus dan menyerbu ke arah Xiao Ran dan yang lainnya. Di antara mereka, ada beberapa pria parubaya berbaju perak yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Xiao Ran. Haha, kepala sekolah Xiao Ran, keluarkan inti iblis. Jangan paksa kami bergerak. Wei Haoge tertawa keras dan berkata pada Xiao berlari dengan kepala sedikit terangkat. Beri mereka inti iblis. Xiao Ran merasakan aura kuat dari kultivator lapis baja perak dan menggeram pada bawahannya dengan ekspresi yang sangat jelek. Dekan, beberapa orang mengertakkan gigi dengan keengganan di wajah mereka dan melemparkan semua inti iblis ke tangan mereka. Haha, jangan terlalu enggan. Barang-barang di tanah kuno yang gelap ini bukan milikmu. Barang-barang di sini adalah milik Dewa Naga Dewa dan Dewa Emas kami. Adapun yang disebut Raja Naga, kamu harus menyingkir. Jika Raja Naga itu tidak tahu apa yang baik untuknya, siapa tahu, hehehe. Sudut mulut Wei Haoge sedikit meringkuk saat dia tersenyum pada Xiao Ran dan yang lainnya. Singkirkan inti iblis di tanah dan berikan setengahnya kepada pembudidaya lapis baja perak. Kita akan pergi mencari Dewa Naga dan yang lainnya. Dia memerintahkan para murid. Itu Tuan Gunung. Ratusan murid Skyfinger Mountain dengan bersemangat mengambil inti iblis di tanah dan terbang ke kerajaan ilahi kegelapan. Sialan, mereka mencuri semua inti iblis kita. Kepala sekolah, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Seorang murid Akademi Gerbang Naga berkata dengan marah saat dia melihat mereka pergi. Pemuda berjubah naga tadi terlihat seperti putra naga sejati dari surga, Song Li. Kakak, guru tidak akan mendapat masalah, kan? Liu Mengxin melihat sosok mereka yang pergi dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Naga putra surga sejati, Song Li. Ekspresi para siswa Akademi Gerbang Naga juga sedikit berubah. Pemuda lapis baja emas itu juga naga suci. Namun, pemimpin di samping guru juga harus cukup kuat. Ekspresi Xiao Ran berubah. Dia tidak tahu persis seberapa kuat tuannya, tetapi seperti yang diketahui dunia luar, tuannya tidak menyalakan api ilahi. Jika tuannya benar-benar memperoleh jiwa naga untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat, maka putra naga sejati dari surga Song Li yang menyalakan api dewa juga pasti sangat kuat. Dia tidak yakin apakah tuannya adalah tandingan lagu Li. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun Raja Naga kuat, dia tidak menyalakan api ilahi. Murid-murid Akademi Gerbang Naga di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi cemas. Ayo pergi. Xiao berlari mengatupkan giginya dan mengikuti gunung penunjuk langit dan para pembudidaya lapis baja perak. Ayo pergi.
Anggota Akademi Gerbang Naga segera mengikuti di belakang, mata mereka dipenuhi kekhawatiran saat mereka terbang masuk. Mengaum, mengaum, mengaum. Sekitar 200 kilometer jauhnya dari Kerajaan Kegelapan, lebih dari 100 anggota Departemen Perang Iblis bertempur dengan kecepatan yang mengerikan. Di sekitar mereka, banyak setan setengah dewa dibantai dengan cepat. Kita hampir berada di bagian terdalam. Wang Xian, Ao Xingmu, Ao Qitian, Ao Jian, Ao Qi, dan Ba Qi berdiri diam di sana. Mereka tidak bergerak dari awal sampai akhir. Untuk saat ini, tidak ada kejahatan yang bisa membuat mereka bergerak. Di ujung altar, ada lebih dari 10 sarang besar. 3 dari mereka memancarkan kilau gelap. Di tengah ujungnya, ada sesuatu yang mirip dengan altar gelap. Di atas altar, ada puluhan sajadah. Wang Xian menatap altar dengan rasa ingin tahu. Swoosh! Pada saat ini, bayangan yang sangat menakutkan menyerang mereka. Bayangan itu tidak terlalu besar. Ukurannya hanya sekitar 2 meter. Itu memiliki 8 kaki, dan masing-masing kakinya memiliki bilah yang sangat tajam. Itu hampir berteleportasi dan menyerang Wang Xian yang berada di tengah. Hah! Wang Xian memandangi iblis jahat yang menyerangnya dengan tenang. Kecepatannya cukup cepat, namun, masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan iblis Ao. Matanya bertemu dengan iblis jahat itu. Ketika iblis jahat melihat ekspresi tenang Wang Xian, ada firasat buruk di hatinya. Jiji! Itu mengeluarkan teriakan tajam dan segera berbalik. Bang! Namun, pada saat ini, telapak tangan gelap yang sangat besar yang dipenuhi sisik dan tanduk mencengkeram tubuhnya dengan erat. Raja Naga, gumpalan api suci, Yao Xie. Ao Qitian menatap Yao Xie di tangannya dan berkata, "Selamatkan aku." Yao Xie merasakan kekuatan menakutkan Ao Qitian dan meraung ketakutan. "Aum, manusia, beraninya kau masuk ke sarang kami. Aku akan memakanmu." Raungan liar terdengar, dan di ujung kerajaan gelap, 2 tubuh besar terbang keluar. Salah satunya bermata 3, berekor panjang, dan bertubuh penuh duri tajam. Mata merah darah dari binatang iblis mirip kadal itu menatap mereka. Binatang iblis lainnya sebesar ular. Hanya ada 1 mata putih pucat di kepalanya, dan ada banyak duri tajam di bagian atas tubuhnya. Masing-masing tubuh mereka memiliki panjang 3 hingga 4 kilometer. Binatang iblis pertama adalah keberadaan menakutkan yang menyerang istana harta karun Ling Xiao. 2 binatang iblis yang sebanding dengan 2 gumpalan api ilahi. Tatapan Wang Xian menyapu kedua binatang iblis itu dan mendarat di binatang iblis di tangan Ao Qitian. Dia melambaikan tangannya dan bayangan negara naga melintas. Binatang iblis yang baru saja menyerang mereka mati seketika dan memasuki istana naga. Mengaum. Ketika kedua binatang iblis itu melihat rekan mereka terbunuh seketika, mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun binatang iblis sangat brutal, binatang iblis dari negara yang saleh tidak kekurangan kecerdasan. Sekelompok orang di depan mereka merupakan ancaman besar bagi mereka. Mereka sedikit membungkukkan tubuh mereka dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan hati-hati. TSK, mereka benar-benar datang ke bagian terdalam gua. 2 binatang iblis yang sebanding dengan 2 gumpalan api suci. Seperti yang kuharapkan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat ke belakang. 1930.